Hadirul hadirat jamaah rahimakumullah. Selanjutnya marilah sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang kedua kepada Gus Wafi. Diminta walau 15 daqaiq, 15 menit. Jadi mukaddimahnya ringkas, padat, langsung kepada poinnya saja. Dan juga nggak usah bahas clipping lagi, kata Habib tadi itu. Tadi itu bukan tesis tapi clipping, ya. Kepada Gus Wafi silakan. Uzkurus shalah 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para asatid, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan, wa nakhussu bidzikr Kiai Haji Syukron Makmun dan Kiai Haji Said Akil, dan kemudian seluruh para habaib, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada panjenengan semua. Di sini Al-Fakir dipanggil oleh salah satu habaib tanpa tema. Sebenarnya gak ada temanya, cuma tadi mendengarkan tentang ilmu hadis. Alhamdulillah dulu di pesantren Al-Fakir jurusan tafsir hadis, ada salah satu kitab yang wajib dimiliki oleh kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini kitab ini sebenarnya wajib kita miliki. Kalau mengaku ahlus sunnah wal jamaah seharusnya punya kitab ini. Namanya kitab Tabyinu Kizbil Muftari Fima Nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Kitab ini membongkar kebohongan-kebohongan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, apalagi mengatasnamakan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Nanti lari kepada tema hadis. Di dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Harawi pernah mengatakan, qala sami'tu. Beliau mengatakan dengan kalimat sami'tu, aku mendengar. Siapa yang beliau dengar ucapannya adalah Ibn Syahil Yaqul. Ada seorang ulama hadis terkenal di abad keempat namanya Imam Ibn Syahil. Imam Ibn Syahil dulu di abad keempat pernah mengatakan, rajulani solihani bulia bi ashabin su' Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Dulu ada dua tokoh besar yang nama baiknya dirusak oleh pengikut-pengikutnya yang jahat. Dari dulu di abad keempat sudah mulai viral, banyak pengikut yang mengaku-ngaku mengikuti Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ada pengikut yang mengaku-ngaku mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sejatinya mereka tidak menampakkan ajaran Imam Ahmad, tidak menampakkan ajaran Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, tetapi bahkan merusak reputasi beliau berdua. Tidak usah kita sebutkan, sudah banyak saya mazhab Hambali, tapi fakta mengatakan sama sekali tidak bermadhab Hambali. Saya pengikut Imam Ja'far As-Sadiq, tapi fakta di lapangan sama sekali tidak mencerminkan ajaran Imam Ja'far As-Sadiq. Maka kesimpulannya adalah bahwa setelah kita pelajari secara teliti seluruh aliran-aliran yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, kelemahannya itu satu. Apa itu? Mereka tidak memiliki sanad dalam pemahamannya. Maka wajar ketika salah satu ulama mengatakan al-isnadu minad-din. Abdullah, salah satu ulama terkenal di muqaddimah Sahih Muslim, dikatakan Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, al-isnadu minad-din walau lal isnad laqala man syaa masya. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang berkata semaunya. Apakah ada sanad ketika beliau mengatakan ini? Ada. Maka ketika kita lacak secara mendalam dalam teori ilmu hadis tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah,
Jauh sebelum Imam Ibnu Mubarak hidup, Rasulullah sudah beberapa kali menyampaikan tentang wajibnya kita menjaga sanad keilmuan. Salah satunya yang disampaikan oleh para ulama adalah hadis yang terkenal. Rasulullah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila sami'aha ila man sami'aha farubba muballagin aw amin sami'in." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang benar-benar mendengarkan hadisku, kata Rasulullah. Dia merekam dengan baik apa yang aku sampaikan, lalu menyampaikannya kepada orang lain, farubba muballagin aw amin sami'in. Karena bisa jadi pendengar informasi kedua jauh lebih paham daripada informasi pertama. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga sanad, sangat menjaga pemahaman dari dulu guru murid terus. Oleh karena itu, dalam masalah hadis mursal misalnya, hadis mursal adalah hadis ketika seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Rasulullah tanpa jalur sahabat. Seharusnya kan kalau hadis itu tabi'in, sahabat, Rasulullah. Hadis mursal adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah tanpa melalui sahabat. Maka para ulama menilai hadis mursal dari tabi'in langsung ke Nabi tanpa jalur sahabat itu berbeda pendapat, tapi maknanya sama, tujuannya sama, yaitu menjaga apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ketika hadis itu disampaikan oleh kibarut tabi'in, seperti disampaikan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab mustalahul hadisnya namanya Al-Manhalul Latif, kalau disampaikan mursal ini oleh kibarut tabi'in maka sah, yuhtajju bihi, bisa dijadikan hujjah. Kenapa kok harus kibarut tabi'in, harus ulama besar yang menyampaikan, harus fiqh, harus terpercaya? Karena yang sedang dia ucapkan itu bukan masalah dunia, yang diucapkan bukan masalah tentang hal-hal yang gak berguna, tapi sesuatu yang dia sampaikan berkaitan dengan apa yang akan diamalkan oleh umat selanjutnya. Kalau mengucapkan sesuatu ternyata tidak pernah diungkapkan oleh Rasulullah, mengatasnamakan Nabi, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Perhatikan setiap fitnah di Indonesia, pasti aliran yang muncul di antara kita tidak punya sanad dalam pemahamannya. Perhatikan dari dulu. Sudah Al-Fakir pelajari satu demi satu, dari ada pondok pesantren yang mengadakan acara-acara dengan kufar di dalam pesantrennya, kemudian terus sampai detik ini semuanya aliran-aliran itu, paham-paham sesat itu, satu kelemahan mereka tak punya sanad untuk menyandarkan dan melakukan apa yang mereka amalkan. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Walafu bikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan jazah pada Gus Sofi yang begitu sangat luar biasa menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua tetap istiqomah dalam mengikut daripada akidah Asy'ariyah, sebagaimana dikatakan kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahul manhallu safi an zaygi wa dhalal. Jadikanlah Asy'ariyah sebagai i'tiqadmu, karena Asy'ariyah merupakan sumber yang murni daripada penyimpangan dan kesesatan.